Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Rahmat RPM 17. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran rezeki ya. Nah kali ini gua pengen speak up nih masalah kasusnya Vina Cirebon ya, sampai sampai tuh gua orangnya kepo banget. Sebenarnya gue sih males karena ya emang bukan urusan gua, cuma sih kayaknya kasusnya enak juga ya untuk dikulik gitu kan, karena ini kasus drama banget gitu kan. Nah terus juga yang gua heran ini, kenapa ya dari kepolisian Republik Indonesia ini setelah adanya film layar lebar, netizen koar-koar di medsos. Nah, ini polisi baru bertindak. Jadi selama 8 tahun ini yang dikerjakan apa nih untuk Polresta Cirebon ya, khususnya itu ya. Itu 8 tahun itu bertindak. Nah, terus juga pas mengeluarkan DPO itu, daftar pencarian orang itu, kenapa tidak ada sketsa wajahnya gitu kan. Harusnya kan dalam 8 tahun itu uh, bisa lah kita kulik lah. Kalau namanya polisi itu, saya yakin lah polisi itu pinter-pinter ya, karena dia sekolah juga, nggak bodoh gitu. Nah kita ini kan orang-orang awam kan, harusnya namanya DPO itu harus ada sketsa wajahnya ya. Contohnya aja seperti kayak peristiwa bom Bali ya. Peristiwa bom Bali itu ya, teroris itu lebih sulit sebenarnya, cuma ya itu ada, tetap ada sketsa wajahnya, jadi gampang gampang ditelusuri gitu kan. Apalagi sekarang media digital kan udah maju gitu, nggak kayak dulu-dulu waktu tahun-tahun 90 kan. Nah gua speak up gini ya, masalah kasusnya Vina itu kan, yang pembuatan film itu kan, si Linda itu kan kemasukan arwahnya si Vina katanya. Nah setahu gua ya, gua juga dulu suka nyembuhin orang kesurupan. Gua waktu dulu kerja di pabrik gitu, gua sering nyembuhin orang-orang kesurupan nih. Gua bukannya kata bohong, kalau ada orang-orang kesurupan lu kontak gua aja, gua bisa, insya Allah gua bantu, gratis gua bantu bener. Tahu gua kalau orang kesurupan itu cuma dia tuh teriak-teriak gitu kan, teriak-teriak. Nah kadang ya, kalau kadang orang kesurupan itu ya bisa lah dia dia suara-suaranya berubah-ubah gitu kan. Namanya itu kan orang kesurupan atau kerasukan itu sebenarnya itu bukan arwah ya, bukan arwah teman-teman. Arwah itu arwah itu kalau kita nih sudah meninggal, arwah itu uh, adanya di alam kubur dan selalu ditanya dengan malaikat itu. Ada pertanggung jawabannya, kalau kita baik ya insya Allah kita akan dibangunkan uh, ketika apa ya, ditiupkan sangkala tuh. Nah, hari kiamat lah kita akan dihidupkan kembali gitu kan. Jadi arwah ini tetap adanya di alam kubur untuk mendapatkan, ya kalau kita menuai baik ya kita akan tidur, akan tenang di situ. uh, kita juga akan lega gitu kan, nanti kita dibangkitkan lagi gitu. Nah kalau emang kita menuai kejahatan ya ada siksa alam kubur namanya itu. Kalau di agama saya Islam itu seperti itu, setahu saya seperti itu, karena saya juga ngaji juga ya, saya bukannya bukannya orang nggak ngaji atau gini-gini gitu kan. Arwah, nah, itu yang sebenarnya yang merasuki tubuhnya Linda itu ya jin. Nah, itu jin. Kenapa bisa merasuki? Karena ya itu yang pertama dia kan sering ngomong, kadang sering ngomong, sering lamun lah, itu jin ya. Jadi kalau arwah itu bohong. Jadi selama ini polisian itu dibantunya sama jin itu untuk mengungkap kasus Vina. Nah terusnya juga
ini sebenarnya ini kunci ya. Ini kunci eh, dari kasus Vina ini. Yang pertama itu Linda. Nah, Linda ini harus 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 benar-benar diinterogasi, harus benar-benar ditanya sama pihak kepolisian. Terusnya dicari juga keberadaannya di mana. Nah, itu. Di akun Facebooknya juga kayaknya sepertinya masih aktif ya, waktu itu saya kulik-kulik gitu. Apalagi si Linda ini masih sahabat, terusnya masih satu geng motor lah, ekstasi, masih geng motor ekstasi nih, karena si Eki sama si Vina itu itu ya, anak anak motor lah, ibaratnya ekstasi gitu kan. Nah, ini sebenarnya saksi kunci yang utama tuh Linda itu. Jadi Linda itu harus benar-benar dicari intinya. Karena ya tahu sendirilah kasus Sambo ya kan, kasus Sambo, dia berupaya menghilangkan jejak, jedar jeder jedar jeder, tembok, tembak sana sini, tembak sana sini, dibilangnya Richard Eliezer tembak-tembakan sama si korban ya kan. Nah, tetap aja namanya kita ini harus punya pemikiran yang luas atau lebih ya. Nah, bisa jadi takutnya ini namanya kerasukannya Linda itu ya tanda tanya ya, tanda tanya, apalagi kerasukan itu sampai 3 hari, ya kan? Kerasukan sampai 3 hari itu harusnya tanda tanya. Emangnya nggak ada yang bisa nyembuhin apa? Kerasukannya itu emangnya nggak ada yang bisa nyembuhin? Harusnya kan ada yang bisa nyembuhin, itu kan cuma cuma kerasukan ya, kerasukan jin itu jin yang menyerupai, jin yang menyerupai tingkah lakunya si almarhum Vina. Jadi kalau arwah itu saya rasa itu gak masuk akal, karena arwah itu kalau udah meninggal ya udah di alam kubur. Nah, terusnya saksi kunci yang kedua ini si Saka ya, si Saka yang udah bebas tahun 2020 kemarin itu harus benar-benar ditanya, diinterogasi. Sebenarnya gini juga bro, kalau lo ada kasus sama polisi, lo diinterogasi ya, digebukin ya, di apa. Karena gue juga pernah ngalamin ya, waktu dulu sekolah di STM, gue ribut ya, gue tawuran. Nah, gue itu waktu itu cuma bawa besi pompa itu kan. Nah, gue diinterogasi, gue disuruh ngakuin itu namanya bawa samurai. Nah, ya kan, emang gue nggak ngakuin karena gue nggak pernah bawa samurai gitu kan. Gue bawa besi pompa. Nah, cuma si besi pompa ini belum gua lakuin apa-apa gitu, belum namanya tawuran gitu kan. Nah, itu ada polisi kan, gua takut, gua kabur kan, besi pompanya gua buang. Nah, cuma di situ polisi banyak nemuin segala macam benda ya kan, dari samurai, celurit lah, waktu tahun-tahun 90 lah gua bro itu ya kan. Nah, kalau emang lu nggak ngelakuin, lu disiksa bagaimanapun sampai lu ibaratnya rekam nyawa lah intinya gitu. Cuma sih polisi nggak gitu-gitu banget ya, nggak gitu-gitu banget. uh, Ibaratnya di verbal lah, di verbal. Nah, lo kalau emang nggak ngaku, nggak melakukan gitu kan, jangan diakuin gitu. Buat Saka nih, mungkin ya waktu itu Saka umurnya 15 tahun ya, mungkin masih agak agak takut atau gimana gitu kan, ya harusnya juga nggak lo akuin gitu. Nah, nanti kalau bisa sidang Vina ini dibuka kembali gitu kan, dibuka kembali, dihadirkan lagi Saka gitu. Jadi Saka ini harus benar-benar omongannya harus 100% ya, karena omongan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, saya kasih tahu buat Saka ya, buat Saka, uh, kalau memang ada sidang Vina dibuka kembali, tolonglah jujur berkata apa adanya, karena uh, semua yang tahu kejadian ini antara kamu dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus benar-benar jujur ya. Jadi harusnya waktu pas kemarin harus kamu di penjara itu, harusnya kamu nggak di penjara. Kalau kamu emang nggak benar-benar nggak mukul ya udah jangan diakuin. Nah gitu. Nah, yang ketiga saksi kuncinya yang
masih mendekam ya si Unyil ya, si Unyil atau si Acil itu. Nah itu kalau gue lihat-lihat postingan Facebooknya itu kayaknya dia merasa gimana gitu, merasa seperti jagoan atau gimana mana kan. Kata-kata dia kan kita akan goyang rutan rutan lapas apa gitu kan. Nah, itu kita goyang rutan. Nah jadi seperti seakan-akan dia itu jagoan gitu. Nah terus dia juga kan di BAP itu kan dia itu menusukkan ya, menusukkan apa samurai ke dadanya Egi gitu kan katanya. Terus ya dari pengacara itu bilang nggak ada lobang apa lobang tusukan samurai gitu. Nah kalau bisa nanti kalau emang dibuka kembali bajunya itu bajunya itu dihadirkan kembali ya berkas-berkas berkas-berkas itu seperti baju, seperti samurai, seperti handphone itu harus ada itu semua barang-barang bukti lah gitu. Nah bisa aja kan pengacara itu kan bilang tidak ada sobek ya kan, tidak ada sobek di baju gitu kan. Kalau ada luka tusukan samurai itu kan pasti ada luka sobek gitu. Nah bisa aja kan atau setelah dianiaya diganti atau gimana kita nggak tahu lah, namanya asumsi publik kan banyak ya kan. Nah itu juga harus benar-benar itu di cross check. Nah, saya juga dari awal itu sih harusnya dari orang tua korban juga seperti bapaknya almarhum Eki itu ya harus tahu lah waktu kejadian itu si Eki itu memakai baju apa gitu kan. Nah, harus tahu. Nah yang kejanggalannya lagi kan di situ kan si Vina itu kan diperkosa ya kan, diperkosa gitu kan. Ini selama 8 tahun ini kasus ini mandek ya kan. Nah banyak asumsi-asumsi takutnya ini yang bermain bermain di belakang layar ini atau yang melindungi ini dari pejabat-pejabat ya katanya seperti itu. Cuma sih ya harusnya sih bisa terungkap ya. Jadi yang tanda tanya ini ya dari ini pihak-pihak polisian dari Polresta Cirebon Cirebon lah yang tahun 2016 itu harus dihadirkan kembali gitu, yang memeriksa kasus ini harus dihadirkan kembali, jangan jangan hanya diam aja gitu kan. Karena yang tahun-tahun ini yang uh, apa ya yang dari Polresta Cirebon ini kan pasti kan udah berganti kan, anggota-anggotanya udah berganti gitu kan. Cuma ya kadang kasihan juga sih anggota-anggota yang baru menggantikan ini juga kasihan juga. Dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah gitu. Ya saya mohonlah buat Kepolisian Republik Negara Indonesia ini ya, hukum itu emang harus benar-benar ditegakkan ya. Jangan-jangan hanya separuh-separuh, kasihan lah rakyat-rakyat kecil ini gitu. Kita ini pengen hidup tuh tenang di Indonesia ini gitu kan. Kasihan juga lah namanya. Kadang kan kita namanya rakyat kecil bayar pengacara aja atau sendiri mahal kan. Nah, gitu. Jadi tolonglah bertindak cepat gitu kan, mengayomi masyarakat gitu kan, karena polisi juga kan digajinya kan mau sama rakyat gitu kan dari pajak-pajak gitu kan. Ya semoga lah kasus-kasus Vina ini terselesaikan gitu kan, karena miris banget gitu, karena yang dibutuhkan dari keluarga korban itu ya keadilan gitu, karena ya dari keluarga korban Vina ini kan ya emang keadaannya tidak mampu gitu kan. Kasian lah, ayolah teman-teman lah kita doakan lah semoga kasus Vina Cirebon ini nggak berlarut-larut lah, apalagi udah ditanganin sama Bang Hotman Paris sama Kamarudin Simanjuntak yang saya Sambo ya, pengacara Bapak Kamarudin itu ini pengacara-pengacara hebat ya. Jadi kalau ya kalau ada sidang kembali ya kayaknya seru banget buat dilihat tuh, nggak ecek-ecek gitu kan. Nah ini pengacara-pengacara ibaratnya
hebat lah di Indonesia gitu kan. Kadang ya kita jadi bertanya-tanya nih, apakah bisa selesai apa enggak sih? Mudah-mudahan sih gue beranggapnya sih selesai. Nah, intinya yang tiga tiga kunci ini kayak Linda, Saka sama si Acil ini, si Unyil ya. Ini harus benar-benar dikorek keterangannya gitu. Pertama temuin dulu Linda tuh, karena namanya kerasukan sampai 3 hari itu ya gue tanda tanya banget, karena gue sering nyembuhin orang orang kerasukan, orang kesurupan, gue sering nyembuhin gitu. Nggak sampai berlarut-larut gitu gue nyembuhin orang-orang kesurupan, paling 2 jam atau itu, karena jin itu kan emang seneng gitu sama orang-orang yang suka melamun gitu-gitu, dia merasuki gitu kan, apalagi cewek gitu cepet dia merasukinya. Cuma kalau namanya arwah Tina itu gue 100% nggak percaya ya. Kalau alam goib gue percaya, cuma kalau namanya arwah ya tetap di alam kubur gitu. Oke, terima kasih, mungkin gitu aja penjelasan gue tentang kasus Tina yang benar-benar uh, gue seneng ngikutin ya. Kasus yang seperti ini gue paling senang sebenarnya, gue baca-baca gitu berita-berita gitu kan. Oke, semoga kasus Dina bisa terselesaikan, keadilan bisa ditegakkan ya.